Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam Pak Arif. Eh, Eh, apa kabar Bapak hari ini Pak? Bapak sehat? Alhamdulillah sehat Pak Arif. Eh, Cuman di sini saya mungkin agak agak mungkin agak ini ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Ibaratnya mungkin saya harus curhat sama Pak Arif. Mungkin Pak Arif bisa oh gitu. membantu saya Pak Arif. Oh gitu. Eh, Baik. Bagaimana dengan kabar siswa-siswanya Pak? Alhamdulillah Pak Arif, hari ini siswanya antusias. Cuman Ya. ada beberapa siswa yang pasif. Saya khawatir dan sangat sedih jika salah satu atau sebagian siswa itu tertinggal dalam pembelajaran di kelas. Saya tidak tahu mungkin masalahnya apa. Mungkin dari pengalaman Pak Arif bisa membantu saya untuk menanggulangi siswa yang tersebut. Maksud Bapak, apakah Bapak menemukan siswa yang ketinggalan dalam memahami materi Pak? Seperti itu? Iya, makanya saya tuh di sini baru menganalisis gitu, ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa pasif di kelas. Salah satunya siswa tersebut merasa tidak percaya diri, Pak Arif. Terus faktor lain adalah terdapat kemungkinan bahwa siswa tersebut tidak tertarik dengan materi pembelajaran yang saya sampaikan di kelas. Mungkin ada trik-trik gitu nggak dari Pak Arif gitu untuk menanggapi siswa tersebut. Oh iya. Pak Sandi harus menganalisis dan melihat dari beberapa faktor, Pak. Karena kan faktor siswa kan banyak banyak yang mempengaruhinya, ada di lingkungan masyarakat, di teman dan temannya. Khususnya itu adalah faktor lingkungan keluarga atau di rumah, Pak. Barangkali Bapak bisa mencari informasi tentang kondisi belajarnya siswa tersebut di rumah, Pak. Saya tuh sudah kemarin tuh waktu kegiatan itu saya meminta izin ke bapak sekolah untuk melakukan home visit untuk Ya. menganalisis, mengidentifikasi beberapa siswa yang mengalami pasif di kelas. Setelah saya melakukan home visit, melakukan observasi dengan orang tua siswa, rata-rata orang tua siswa itu mengatakan bahwa ia sering bermain di rumah dan tidak suka belajar. Mungkin Gitu ada ya. mungkin bagaimana kita sebagai pendidik itu me, me, apa namanya menciptakan gairah siswa supaya siswa tersebut bisa ada motivasi untuk lebih giat lagi belajar di sekolah mungkin Pak Arif. Bapak, mungkin bisa bisa lebih intens komunikasi dengan orang tuanya, kemudian dan Bapak juga bisa melakukan hal yang dapat membantu tersebut agar siswa aktif di kelas, Pak, seperti itu. Oh ya Pak Arif, uh, sebenarnya sebelum Pak Arif barusan mengutarakan tersebut, saya ada beberapa rencana gitu Pak Arif untuk membuat suatu planning atau rencana bagi siswa yang pasif di kelas. Yang pertama, saya mengajak siswa tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas. Selain Iya, itu juga, saya akan mengajak mereka turut serta dalam tugas kelompok bersama siswa yang lain. Mungkin dengan strategi ini siswa tersebut ada sedikit ketertarikan, ada motivasi supaya betul. dengan lingkungan positif dari siswa yang agak mempunyai kelebihan tertentu, jadi ada tertular gitu istilahnya, kalau bahasa kerennya tuh terkontaminasi Kontam. hal-hal yang positif mungkin. Mungkin Ya, itu rencana saya. Mudah-mudahan mungkin nanti Pak Arif bisa menguatkan itu gitu untuk saya gitu. ya. Bapak sendiri punya trik-trik gitu nggak buat buat berkoordinasi dengan orang tua siswa tersebut?
Untuk itu mungkin, saya akan membuat, jadwal ulang gitu Pak Arif, untuk Mhm, pertemuan rutin dengan orang tua. Kebetulan saya punya inisiatif membuat grup WA bersama iya, orang tua. Di mhm, situ mungkin saya bisa melakukan secara koordinasi secara langsung, walaupun melalui grup WA, akan menyampaikan hasil rapor atau evaluasi belajar kepada orang tua terhadap siswa yang pasif tersebut. Jadi gini maksud saya tuh, ada kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua, dengan kebersamaan kolaborasi ini, mudah-mudahan siswa yang pasif yang tadinya orang tua menjelaskan bahwa siswa tersebut suka bermain di rumah dan tidak suka belajar, dengan ada kontrol bersama itu mudah-mudahan ada solusi terbaik bagi siswa yang pasif tersebut, Pak Arif. baik, kalau demikian, rencana Bapak setelah mengidentifikasi hal-hal tersebut, apa rencana ke depannya atau rencana selanjutnya yang akan Bapak lakukan, Pak? Ya, kalau misalkan sudah ada progres berapa persen dari perubahan dari anak terhadap motivasi belajar tersebut, saya akan mengajak siswa tersebut berbicara empat mata atau istilahnya curhatan dari seorang guru wali kelas kepada siswa menanyakan progres apakah siswa tersebut masih mengalami hal-hal yang rasa malasnya itu bisa dihilangkan secara bertahap dengan curhatan siswa dengan wali kelasnya. Mungkin siswa tersebut eh, sedikit demi sedikit akan membuka hatinya supaya lebih giat belajar lagi. Kemudian memberikan arahan positif kepada siswa tersebut agar selalu aktif di kelas. Dengan cara apa? Dengan cara koordinasi antara sekolah dengan pihak orang tua. Jadi sekolah dengan orang tua itu saling mengontrol, di mana pendidikan yang terbesar itu bukan di sekolah, tapi kontrol dari orang tersebut, dari orang tua tersebut. Mungkin tuh Pak Arif. Oh gitu. Jadi rencana dan konsep-konsep Bapak yang sudah Bapak setting sedemikian rupa sehingga eh, Bapak akan segera mengimplementasikannya ya Pak. Iya, Lalu dari beberapa penjelasan Bapak barusan, kira-kira Bapak kapan rencana ini akan dimulai? Karena kan iya, kalau ditunda-tunda kan nanti kan kelupaan iya, itu, Pak. iya. Jadi kan lebih Betul, cepat lebih baik gitu, Pak. iya. Seperti itu. Betul Pak Arif. Saya sebenarnya sudah membuat schedule secara pribadi. Setelah saya membuat schedule, mungkin saya akan membuat instrumen gitu. Ada progres terhadap siswa yang pasif tersebut. Untuk apa? Maksud instrumen itu melaporkan progres ke yang tadinya malas ada sedikit menjadi rajin dan menjadi rajin dengan dengan koordinasi dan hasil dari instrumen itu sebagai laporan. Mungkin bulan insya Allah minggu depan Pak Arif saya akan laksanakan. Saya minta izin dulu ke kepala sekolah supaya memberikan surat pengantar sebagai Iya. saya untuk sekalian melakukan home visit dan nanti laporannya dibuatkan laporan keterangan hasil home visit dan pengisian instrumen disertai dengan foto kegiatan sebagai bukti aktualisasi saya melakukan home visit. Baik. Selanjutnya, selain Bapak sendiri yang bertanggung jawab atas kegiatan ini, adakah rekan sejawat Bapak atau pihak sekolah yang ikut andil Ya, untuk bertanggung jawab atas ke kekurangannya atau kelemahannya yang dihadapi oleh siswa tersebut, Pak? ya. Jadi gini Pak Arif, saya melakukan identifikasi ini kolaborasi saya dengan rekan sejawat, mulai dari saya kan sebagai wali kelas, ya. Saya Betul.
memerlukan informasi itu bukan dari saya sendiri, tapi dari teman sejawat saya. Dari mana? Dari guru mapel yang mengajar di kelas saya. Itu yang paling utama. Dari apa? Dari kehadiran, dari tugas-tugas yang diberikan ke siswa tersebut. Nah, yang paling utama itu konsul bersama guru bimbingan konseling, Pak. Jadi saya berkoordinasi dengan rekan guru sejawat dan guru bimbingan guru BK mungkin. Karena dari situlah saya mendapatkan informasi bahwa anak si A yang pasif tersebut harus dibinakan, solusinya untuk apa? Nah, saya mendapatkan solusi dan itu tuh satu dari datanya dari yang orang tua itu, yang selanjutnya mungkin dari kolaborasi kita dari konsultasi seperti ini mungkin Pak Arif. Iya, iya. Baik, semoga apa yang Bapak rencanakan berhasil. Semangat terus buat Bapak untuk kemajuan anak didiknya. Dan mungkin ada hal lain yang dapat dicurhatkan ke saya? Paling mungkin curhatannya bisa dicukupkan sekian, cuman saya itu butuh penguat gitu mungkin dari Pak Arif, karena tidak mudah merubah seorang siswa itu sesuai dengan keinginan kita. Mungkin ada penguat dari Pak Arif supaya saya lebih semangat lagi dan termotivasi gitu Pak Arif. Baik, baik Bapak. Saya doakan semoga Bapak dilancarkan urusannya dan itu yang saya dapat bantu Bapak. Jangan lupa ditunggu kabar-kabarnya Pak, progresnya. Siap, Pak Arif. Ya, Bapak juga kan jangan sungkan lah untuk kita berbagi lah. Gitu kan. Jika ada apa-apa bisa ngobrol lagi kapan-kapan sama saya Pak. Ya Pak Arif, mungkin setelah saya melakukan apa yang saya agendakan dan saya rencanakan minggu depan, nanti saya membawa progres dari anak tersebut. Nanti kalau misalkan ada kekurangan, tolong dibantu lagi untuk bagaimana solusinya untuk menciptakan anak yang pasif pada saat KBM di kelas mungkin Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Pak, sampai nanti ya Pak. Ya, sama-sama Pak Arif. Waalaikumsalam.